Kalau urusan sholat seseorang itu baik, maka ada harapan amal perbuatan ibadah-ibadah yang lain juga baik. Tetapi sebaliknya, ketika ibadah sholatnya seseorang itu ternyata tidak baik dan tidak benar, maka berpeluang sangat besar kemungkinan amal ibadah yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain juga tidak akan beres. Kalau orang itu menjaga sholat, memelihara sholat, dia selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang senantiasa menjaga sholat, maka orang itu akan berusaha untuk menjaga perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Maka semakin orang rajin sholat, semakin orang rajin beribadah, semakin orang taat melaksanakan ibadah sholat, seharusnya kondisinya semakin baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Tetapi jangan kemudian dijadikan dalih. Dalih itu apa? Dalih itu alasan tetapi untuk digunakan yang tidak benar. Ketika kita melihat ada orang yang sholat, ternyata sholatnya rajin, sholatnya itu aktif, tetapi ternyata menurut pandangan kita bahwa orang tersebut perilakunya, sikapnya, perbuatannya tidak baik, maka jangan kita menyalahkan sholatnya. Percuma saja itu orang sholat, lebih baik saya tidak sholat. Lebih baik lihat orang itu tidak sholat tetapi perbuatannya baik menurut kita. Ketika kita melihat ada orang ternyata rajin aktif ibadah, melaksanakan sholat, tetapi ternyata amal perbuatannya tidak baik, maka bukan sholatnya yang bermasalah tetapi orangnya. Kenapa? Boleh jadi di dalam pelaksanaan sholat orang tersebut kurang memperhatikan tentang kualitas ibadahnya. Makanya ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah sebuah doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad. Apa doa itu? Kata Rasulullah SAW, ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku cinta kepada engkau karena Allah, maka jangan pernah kamu tinggalkan setelah selesai sholat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu tolong aku untuk selalu mengingat engkau, selalu bersyukur kepada engkau, dan yang terakhir, yang ketiga, untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah. Sebab Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ada orang rajin sholat, tetapi sholat itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Tetapi bagaimana sholat yang dia lakukan itu tidak menjadi menjadi kepentingannya. Ada orang sholat dari takbiratul ihram sampai salam dia tidak sadarkan diri. Baru sadar dia bahwa sedang sholat pada saat imam mengucapkan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Ternyata saya sedang sholat. Kenapa? Dari awal sholat sampai akhir sholat sedang di dunia lain. Atau ada orang sholat tetapi ternyata rukun dan syaratnya tidak dia penuhi. Ada orang sholat tetapi ternyata sholatnya itu dia lalaikan. Maka ketika kita melihat orang ternyata rajin sholat, aktif sholat, tetapi ternyata menurut pandangan kita perbuatannya tidak sesuai dengan seperti yang kita harapkan, jauh dari cerminan orang yang rajin sholat, maka jangan sholatnya yang disalahkan, tapi orangnya. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.